Ya puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan yang baru. Dan Tuhan ngasih tema untuk kita semua. Tema yang Tuhan berikan untuk sadarkan kita bahwa ada suatu perintah untuk setiap kita anak-anaknya Tuhan. Sebelum Tuhan naik ke sorga, dia berpesan, bahkan dia memerintahkan kepada murid-muridnya. Dan ini yang kembali Tuhan ingatkan untuk setiap kita pagi hari ini. Dikatakan di Matius 28, saya percayain ayat mungkin sudah dengar, bahkan sudah dikatakan bosen Pak. Tapi firman Tuhan akan terus berbicara atas setiap kita semua. Sebab ini isi hatinya Tuhan. Amin. Dikatakan ini amanat agung atau perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Kalau saudara murid-muridnya di sini bisa angkat tangan, siapa murid-muridnya Tuhan? Ya, ini perintah untuk kita semua. Dikatakan di sini di Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku kata Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Bapak Ibu, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Siapa yang mau disertai oleh Tuhan sampai akhir zaman? Ada yang mau disertai Tuhan? Wah, saya mau banget Tuhan, saya mau Tuhan sertai. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Tuhan punya kerinduan, bahkan isi hati Tuhan. Cuman dua Bapak Ibu. Apa? Untuk menjadikan semua orang muridku kata Tuhan. Dan membaptis mereka. Dua hal ini aja Bapak Ibu yang Tuhan rindukan untuk setiap kita lakukan. Oke, kenapa sih harus dibaptis Tuhan? Kenapa sih Tuhan suruh baptis? Baptis merupakan tanda pertobatan. Dengan dibaptis, firman Tuhan berkata, kita akan dikuburkan. Kenapa dikuburkan Pak? Saya masih hidup. Iya, tapi ini makna rohaninya. Rohani kita, iya, manusia lama kita itu akan dikuburkan. Iya, kita orang-orang yang berdosa. Amin. Dan akibat dosa, kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu ya terhalang. Ada itu Tuhan mau setiap kita harus dibaptis sebagai tanda pertobatan. Dan manusia lama kita yang penuh dengan dosa itu dikuburkan. Manusia mati itu harus dikuburkan. Betul ya? Enggak ada yang enggak dikuburkan. Enggak dikuburkan itu bau. Demikian kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Manusia lama kita itu harus dikuburkan. Supaya apa? Supaya enggak bau. Supaya anugerah Allah, kasih Allah menyertai setiap kita semua. Karena itulah kita harus dibaptis Bapak Ibu. Dan dibaptis artinya apa? Kita dikuburkan manusia lama. Perhatikan di Roma dikatakan. Dan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus kita dibangkitkan. Menjadi manusia yang baru. Orang dibaptis akan menjadi manusia yang baru. Manusia lamanya sudah dikuburkan. Dan manusia baru inilah yang akan hidup dalam kasih, anugerah dan berkatnya Tuhan. Bapak Ibu belum dibaptis, segera daftarkan baptisan. Atau punya anak yang sudah 12 tahun, syarat baptisan itu 12 tahun. Segera daftarkan. Di tempat ini ada setiap Sabtu keempat ada baptisan. Iya. Sabtu keempat setiap bulan ada baptisan, segera daftarkan supaya apa? Supaya kita, manusia lama kita tuh dikuburkan. Dan kita dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Yesus menjadi manusia yang baru. Dan hidup dalam kasih, anugerah dan berkatnya Tuhan. Amin ya. Itu yang pertama. Dan saya gak bahas tentang baptisan karena tema kita bulan ini adalah tentang namanya murid. Murid ini yang Tuhan rindukan Bapak Ibu. Ada dua kelompok. Murid-murid atau pengikut Tuhan Yesus. Iya, ada dua kelompok pengikut Tuhan Yesus kalau kita baca Alkitab. Kelompok yang pertama itu orang banyak. Orang yang mencari Tuhan di mana Tuhan ada. Di sini ada Tuhan loh, melakukan mujizat loh. Kita ke sana yuk. Itu namanya orang-orang yang pengikut Tuhan. Namanya orang di mana Tuhan dia akan datang. Orang ini rindu untuk berkatnya Tuhan. Orang ini rindu untuk mencari kesembuhan, mencari pemulihan. Di mana Tuhan dia akan cari. Di sana ada Tuhan loh, kita ke sana.
Ini namanya pengikut atau follower. Di sana ada hamba Tuhan lo yang dahsyat lo buat mujizat. Kita ke sana. Dipindah ke sana, kita ke sana. Itu namanya follower, pengikut. Itu yang pertama. Ya, orang yang mencari berkatnya Tuhan, orang mencari anugerahnya Tuhan, kasih Tuhan. Boleh nggak? Ya boleh Bapak Ibu. Tapi itu bukan yang Tuhan inginkan. Iya, orang-orang yang pengikut ini dia akan bela mati-matian Tuhan. Namun Tuhan akan ditinggikan. Tetapi dia hanya sebagai pengikut. Iya. Yang kedua Bapak Ibu, namanya murid. Kelompok yang kedua namanya murid Bapak Ibu. Murid ini gak banyak Bapak Ibu. Iya. Tuhan hanya punya murid utama 12 orang. Tapi murid inilah yang dekat dengan Tuhan. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan muridnya. 3,5 tahun dia bersama-sama dengan muridnya. 3,5 tahun dia mengajarkan murid-muridnya. Dia mengimpartasikan bagaimana kerajaan sorga. Bagaimana hidup dalam kerajaan sorga. Murid inilah. Murid adalah orang yang dipanggil Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan hidup di dalam panggilannya itu. Dan Tuhan rindu kita di sini. Tidak hanya jadi pengikut. Gereja ini gak ingin membuat saudara jadi pengikut. Perhatikan ya. Gereja kita, House of Prayer, gak menjadikan saudara hanya sebagai ikut. Menerima berkatnya aja. Tapi Tuhan rindu jemaat Tuhan tempat ini melakukan apa yang Tuhan lakukan. Engkau akan melakukan perkara yang lebih besar daripada aku lakukan. Betul? Hanya murid lah yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Terus hanya mau menerima berkat atau melakukan berkat? Mana yang saudara pilih? Menerima berkat atau melakukan berkat? Halo? Ada orang di sini? Ada ya? Puji Tuhan. Gereja ini ingin membuat saudara itu menjadi murid. Bukan hanya menjadi follower. Follower artinya minta-minta aja. Minta berkatnya Tuhan. Ini yang Tuhan gak cari. 2 yang Tuhan cari. Ya, dibaptis dan murid. Ya, dengan murid inilah Bapak Ibu, maka saudara saya bisa kenal Tuhan dan bisa jadi muridnya Tuhan. Dengan 12 murid inilah mereka bergerak ya ke sebuah bangsa dan kita adalah orang-orang yang akhirnya mendapat kasih anugerah Tuhan karena perbuatan mereka. Dan Tuhan rindu Bapak Ibu, masih banyak orang di sana yang belum kenal Tuhan. Perlu banyak murid-murid dan kita inilah Bapak Ibu murid-muridnya Tuhan. Yang harus bergerak Bapak Ibu sehingga kerinduan Tuhan, semua bangsa kenal Tuhan, semua bangsa diselamatkan dan mereka hidup dalam anugerah kasih berkatnya Tuhan. Ini Bapak Ibu tema kita bulan ini. Ya, menjadi murid, pemuritan. Kenapa sih harus jadi murid? Kenapa sih nggak jadi murid? Harus jadi murid karena murid tuh akan terus belajar Bapak Ibu. Kalau nggak jadi murid, Bapak Ibu nggak bisa mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Nggak cukup hanya ibadah seminggu sekali datang kemari. Iya, Bapak Ibu nggak bisa hidup kasih anugerahnya Tuhan. Harus jadi murid lah sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Datang hari Minggu bagus oke. Tapi itu nggak menjamin saudara hidup dalam kasih anugerah dan berkatnya Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Murid belajar. Belajar apa? Belajar ya perintah Tuhan, firman Tuhan. Dulu ketika Tuhan di dunia, dia mengajarkan, impartasikan semua ya kerjaan sorga kepada murid-muridnya. Tapi Tuhan sudah naik ke sorga. Iya. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita? Lewat firman-Nya. Lewat kebenaran firman-Nya. Ini yang Tuhan ajarkan untuk setiap kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Karena itulah kita belajar sebagai muridnya Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu tujuannya untuk mengajar kita. Kita perlu diajar. Amin. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Perlu diajar. Karena perbuatan kita, perbuatan yang senantiasa itu bertentangan dengan Tuhan.
Karena itu kita perlu diajar lewat firman Tuhan. Kemudian menyatakan kesalahan. Kita orang berdosa. Dosa itu kalau nggak diingatkan, kita akan tetap terus hidup dalam dosa. Ya, Bapak Ibu kalau anak Tuhan tuh, Bapak Ibu pergi coba ke tempat-tempat dunia malam. Bapak Ibu enak nggak? Nyaman nggak Bapak Ibu? Kenapa nggak nyaman? Ya karena Tuhan bicara, ini bukan tempat kamu. Ini bukan area kamu. Iya, coba orang-orang yang gak kenal Tuhan, dia enak ke sono nyaman-nyaman aja. Ya, tapi kalau kita sebagai anak Tuhan itu kita kan beda loh Bapak Ibu. Iya, kenapa? Sebab itu tempatnya gak baik. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan kita tuh perlu diperbaiki. Ya, sifat kita, karakter kita itu karakter yang senantiasa itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian mendidik kita dalam kebenaran. Ini firman Tuhan. Karena itulah firman Tuhan itu harus kita pelajari. Iya. Sebab hanya firman Tuhan lah yang bisa merubah kehidupan kita. Hari Minggu gak cukup merubah kehidupan kita, karakter kita. Kita dari sononya sudah berdosa. Gak cukup hanya firman Tuhan di hari Minggu. Kita harus belajar firman Tuhan. Supaya apa? Kehidupan kita menjadi semakin baik. Goal kita Bapak Ibu bukannya sertifikat. Goal kita murid Tuhan Yesus bukan sebagai hanya ijazah Bapak Ibu. Iya, goal kita menjadi serupa seperti Kristus. Tujuan kita murid Tuhan menjadi serupa seperti Kristus. Sampai kapan? Ada jangka waktunya. Karena itulah Bapak Ibu, hanya firman Tuhan yang bisa mengajar setiap kita. Dan itu harus dilakukan. Ya, dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhanlah yang bisa mengubahkan kita dari kehidupan kita yang lama. Firman Tuhan untuk merubah kehidupan kita, karakter kita. Itu gak cukup hanya di teori dihafalkan. Harus dilakukan, harus dipraktekkan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu gak cukup hanya dihafalkan. Dihafalkan bagus. Iya, hafal ayat itu bagus. Tapi itu gak ada artinya, gak berguna bagi Bapak Ibu kalau itu gak diaplikasikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu, muridnya Tuhan itu harus tergabung dalam namanya komunitas. Supaya apa? Disitulah dia belajar melakukan, mengaplikasikan firman Tuhan bersama-sama. Dalam komunitas Bapak Ibu, kita belajar di muridnya Tuhan. Karena di komunitas banyak orang-orang yang mungkin sifatnya beda-beda, karakter beda-beda. Ya ada orang yang ngomong ceplas-ceplos, ya ada orang yang mungkin sifatnya marah. Nah disitulah dia belajar, diajar, disitulah kita terlibat, ya kita berhubungan, kita bergaul bersama-sama dengan supaya apa? Kita semakin disempurnakan Bapak Ibu. Firman Tuhan mengubah setiap kita dan itu harus dipraktekkan, diaplikasikan itu dalam komunitas Bapak Ibu. Dihafalkan itu bagus banget. Ya hafal firman Tuhan itu bagus. Tapi enggak ada artinya kalau tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita. Murid Tuhan adalah murid orang yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan hanya menghafal Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu murid Tuhan harus tergabung dalam komunitas. Disitulah dia akan belajar bersama-sama menerapkan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada 3 ciri pemuritan di dalam Tuhan. 3 karakteristik pemurid dalam Tuhan. Yang kita mesti ketahui Bapak Ibu. Ya, ciri pemuritan dalam Tuhan yang pertama itu pemuritan tidak ada jangka waktunya. Muridnya Tuhan itu enggak ada batas waktunya. Berbeda kalau Bapak Ibu sekolah, ya di TK berapa tahun? 2, 3, ya. Di SD 6. Kalau lulus ya, kalau lulus nambah lagi. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4, S2, S3, S campur. Itu ada jangka waktunya kan ya. Tapi muridnya Tuhan itu enggak ada batas waktunya Bapak Ibu.
Ya, from womb to tomb. Artinya apa? Sejak kandungan kita anak-anak Tuhan. Sudah jadi murid Tuhan sampai kita nanti mati. Artinya selama hidup kita harus jadi muridnya Tuhan. Enggak ada jangka waktunya Bapak Ibu. Bab serupa dengan Kristus itu enggak bisa sampai kapan kita akan bisa sampai Bapak Ibu. Sempurna seperti Kristus itu enggak tahu kapan kita bisa akan capai. Karena itulah jadi murid Tuhan itu enggak ada jangka waktunya Bapak Ibu. Jadi setiap hari, every day kita harus jadi muridnya Tuhan. Dikatakan di Yosua 1, ya ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan apa? Taurat Tuhan. Kemudian renungkanlah itu siang dan malam. Garis bawahi siang dan malam. Ya kemudian janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Artinya apa? Membaca firman Tuhan. Kemudian renungkanlah itu siang dan malam. Siang dan malam direnungkan supaya kita melangkah, bertindak, melakukan itu hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dengan demikian kita akan berhasil dan akan beruntung Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jadi murid Tuhan itu tidak bisa ya ada jangka waktunya. Itu harus setiap hari Bapak Ibu. Belajar Bapak Ibu. Siang malam itu harus direnungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Gak cukup hanya dibaca. Dibaca itu gak akan mendapatkan remahnya Bapak Ibu. Dibaca perlu direnungkan. Direnungkan baru Tuhan bicara Tuhan maunya apa. Dan Tuhan bicara maunya apa kita lakukan. Dan kita lakukan dan kehidupan kita akan Tuhan ubahkan. Dan itu every day Bapak Ibu. Setiap hari. Sampai kapan? Sampai kematian Bapak Ibu. Sampai Tuhan panggil. From womb to tomb. Dari rahim, iya, dari kita dikandung, kita lahir sampai kematian. Kita harus terus jadi muridnya Tuhan. Enggak ada waktunya Bapak Ibu. Iya, karena itu Bapak Ibu terus belajar jadi muridnya Tuhan. Saya tiap hari terus jadi muridnya Tuhan. Saya tiap hari saya baca firman Tuhan. Saya renungkan firman Tuhan. Dan saya akan terus lakukan firman Tuhan. Walaupun saya hamba Tuhan Bapak Ibu. Walaupun saya pendeta. Iya, saya tahu saya ada muridnya Tuhan. Yang harus saya juga belajar Bapak Ibu. Saya sudah berkali-kali baca firman Tuhan. Tapi setiap kali saya baca firman Tuhan. Tuhan selalu bicara sesuatu yang baru. Firman Tuhan itu bukan semacam ya ilmu eksak ya. Yang begini-gini 1 tambah 1, 2. Iya kan ya. Atau hafalan Bapak Ibu. Firman Tuhan tuh dia. Iya universal Bapak Ibu. Itu isi hatinya Tuhan. Setiap kita baca dan kita renungkan, Tuhan bicara untuk setiap kita semua. Dan setiap saya baca firman Tuhan, walaupun sudah berkali-kali, Tuhan selalu bicara sesuatu yang baru. Tuhan sampaikan. Iya, karena itu saya gak pernah berhenti baca firman Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Sebab saya tahu, saya murid Tuhan sampai selama-lamanya. Gak ada jangka waktunya Bapak Ibu. Iya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, pemuridan dalam Tuhan, itu pemuridan tuh bukan sekedar program iya dari gereja. Jadi pemuridan dalam Tuhan itu bukannya sekedar program. Hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi karyawan yang baik. Hari ini kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang mengasihi Tuhan. Udah tuh selesai. Iya, udah stop. Enggak gitu Bapak Ibu. Muridnya Tuhan itu bisa tentang namanya gaya hidup Bapak Ibu. Gaya hidup. Murid bukanlah sebuah program yang melainkan suatu gaya hidup untuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Dan melakukan apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu. Ya pemuridan untuk seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Aspek kehidupan kita itu yang Tuhan akan mau sempurnakan. Enggak hanya satu bidang, enggak hanya satu bagian. Tapi seluruh aspek kehidupan kita semuanya
Tuhan mau kita semakin lebih sempurna seperti Kristus Bapak Ibu. Iya, ke gereja itu bagus banget. Iya, ikut kegiatan itu bagus. Tapi itu gak menjamin kita menjadi serupa seperti Kristus. Makin sempurna. Sebab karakter kita, kehidupan kita itu adalah orang-orang yang berdosa. Dan ini akan terus diubahkan. Karena itu Roma 12 ya ayat kedua dikata. Roma 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berbudi apa? Karakter kita, pola pikir kita, sifat kita itu Bapak Ibu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, murid Tuhan itu adalah suatu gaya hidup yang harus senantiasa belajar untuk kita tahu kehendak Allah yang mana, yang baik dan yang berkenan. Bapak Ibu, murid Tuhan itu bukan sekedar program, tapi gaya hidup. Yang harus kita lakukan setiap hari. Setiap hari supaya apa? Budi kita itu diperbaharui. Karakter kita itu diperbaiki. Sifat kita itu diperbaiki Bapak Ibu. Karena itu saya dorong Bapak Ibu setiap hari baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Karena itulah akan merubah ya Bapak Ibu punya karakter. Punya sifat, punya kelakuan. Menjadi semakin seperti Kristus Bapak Ibu. Ya, yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, pemuritan untuk semua orang Bapak Ibu. Siapa orang tersebut? Dia harus jadi muridnya Tuhan. Orang baru bertobat harus jadi muridnya Tuhan. Orang yang sudah bertobat juga harus jadi muridnya Tuhan. Jangan bilang, Pak saya mah udah tua Pak. Udah dari lahir saya orang Kristen. Enggak perlu lagi jadi murid. Saya sudah tahu Pak. Enggak Bapak Ibu. Murid Tuhan dari mula sampai selama-lamanya dia tetap murid Bapak Ibu. Itu dikatakan Bapak Ibu di Timotius ya 4 ayat 12 sampai 13. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Ini Paulus berkata kepada Timotius, muridnya Tuhan. Iya. Karena engkau muda. Jadi Timotius masih muda. Jadilah teladan orang-orang percaya. Walaupun masih muda Timotius, tapi Paulus berkata, jadilah teladan. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Iya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah membaca kitab suci. Bangun dan mengajar Bapak Ibu. Bapak Ibu besar, Bapak Ibu kecil, Bapak Ibu anak muda, orang tua harus jadi murid. Jangan bilang saya sudah tua. Iya, saya malas belajar. Belajar Bapak Ibu. Dan belajar firman Tuhan tuh harus diaplikasikan. Iya, jangan takut Bapak Ibu untuk belajar firman Tuhan. Kalau salah enggak ada yang hukum Bapak Ibu. Ya, salah enggak ada yang hukum Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu semakin belajar, maka Bapak Ibu akan semakin diperbaharui. Dalam tingkah laku, dalam karakter, dalam perbuatan semakin ya disempurnakan. Sehingga ketika orang melihat Bapak Ibu, orang melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika orang melihat perbuatan kita nggak perlu berkata, saya anaknya Tuhan. Kenapa? Sebab sudah terimpartasi gaya hidup kita sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai muridnya Tuhan. Amin. 3 hal inilah Bapak Ibu ciri daripada pemuritan atau ciri murid-muridnya Tuhan. Tempat ini rindu Bapak Ibu nggak hanya jadi pengikut yang hanya minta berkatnya Tuhan, yang mengejar kasihnya Tuhan. Tapi tempat ini membuat Bapak Ibu menjadi orang-orang yang siap untuk melakukan mujizat. Amin. Melakukan perkara-perkara yang dahsyat Bapak Ibu. Saya katakan berkat akan mengikuti setiap orang-orang yang ya percaya. Berkat akan mengikuti murid-muridnya Tuhan.
Bapak Ibu gak perlu minta berkat karena Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Dia akan menyertai Bapak Ibu sampai ke akhir zaman. Bersama dengan Tuhan, kita hidup dalam kasih anugerah dan berkatnya Tuhan. Tapi satu syaratnya Bapak Ibu, jadi murid. Hanya itu Bapak Ibu, diselai Tuhan sampai akhir zaman. Enggak ada cara lain Bapak Ibu. Enggak ada jalan pintas. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, pastikan saya muridnya Tuhan. Dan mulai belajar Bapak Ibu. Saya punya murid-murid Bapak Ibu. Saya juga merangkap sebagai kabitnya Live, komunitas rohani tempat ini. Dan di bawah saya ada leader-leadernya, Gemal-Gemal Live itu murid-murid saya Bapak Ibu. Yang saya minta untuk setiap hari baca firman Tuhan. Dan saya minta mereka untuk coba menyampaikan remanya apa. Apa yang mereka dapatkan dari baca firman Tuhan. Saya minta satu pasal aja Bapak Ibu. Nggak usah satu Alkitab. Iya, nggak usah satu kitab. Iya, nggak usah satu itu. Satu pasal aja. Ya, tapi Bapak Ibu renungkan. Tuhan mau bicaranya apa. Tuhan maunya apa. Tuhan pasti akan sampaikan Bapak Ibu. Dan setiap baca itu akan pasti berbeda. Hikmat yang Tuhan berikan. Dan saya minta mereka komitmen apa yang sudah Tuhan sampaikan. Kemudian mereka share di grup. Karena setiap komunitas itu punya grupnya. Dan saya minta mereka share. Hari ini saya dapat ini, saya baca ini, dapat ini. Dan saya mau melakukan ini. Hari ini saya baca firman Tuhan tentang pemuritan. Tuhan, saya menjadi murid Tuhan. Dan saya akan lakukan jadi murid Tuhan terus. Bapak Ibu, lakukan jadi murid Tuhan. Hanya murid Tuhanlah Bapak Ibu yang dekat dengan Tuhan. Hanya murid Tuhanlah Bapak Ibu yang bisa bersama-sama dengan Tuhan. Hanya murid Tuhanlah yang ngerti apa isi hatinya Tuhan. Pengikut hanya mengikuti Tuhan aja. Tuhan pakai salib, dia pakai salib Bapak Ibu. Yang teriak. Tapi ketika disuruh melakukan sesuatu, enggak mau Bapak Ibu. Itu pengikut. Dan Tuhan gak cari pengikut. Yang Tuhan cari adalah murid. Dan pesan untuk kita semua bulan ini, yuk kita jadi murid Tuhan. Dengan apa? Dengan senantiasa belajar firman Tuhan. Nggak usah Bapak Ibu, saya gak ada waktu untuk sekolah. Oke, nggak usah sekolah Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, kalau bisa bergabung komunitas, puji Tuhan, saya berharap. Kalau nggak, baca firman Tuhan setiap hari. Satu pasal, jangan satu ayat Bapak Ibu. Iya. Satu ayat nanti kadang kita salah pengertian, salah tafsir, salah ngerti. Ya. Tapi kalau kita baca satu pasal, kita akan mengerti. Iya, Tuhan maunya apa pasal tersebut. Kalau satu ayat kadang salah pengertian. Ya. Tuhan berkati kita pada saat kita tidur. Wah ini nih, gue tidur aja nih, diberkati oleh Tuhan nih. Ada kan ya, teman-teman seperti itu ya. Tuhan berkati pada saat kita tidur. Wah ini ayat gue suka banget nih, gue tidur aja lah. Ini orang-orang males namanya Bapak Ibu. Enggak gitu Bapak Ibu, baca dari awal sampai akhirnya. Ya, kita gak ngerti kenapa Tuhan seperti itu. Supaya kita pun juga jangan hanya giat bekerja, tapi juga kita perlu juga istirahat. Ada keseimbangan, jangan cari kerja api ada perlu istirahat juga. Itu pengertiannya. Tapi orang salah nangkep, hanya mengerti, wah Tuhan berkati kita saat kita tidur. Mari kita tidur terus setiap hari supaya Tuhan berkati. Jadi salah ngerti Bapak Ibu. Satu pasal baca, renungkan, dapat rema, kemudian lakukan Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu hanya cukup setengah jam Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dilakukan di rumah. Bapak Ibu bisa bagikan ke orang yang kenal. Hari ini gue baca firman Tuhan dan gue dapet ini nih remanya nih. Gue akan lakukan ini nih. Lakukan, jangan hanya dapat tapi gak melakukan. Akhirnya juga gak merubah Bapak Ibu juga. Jadi Bapak Ibu jadi murid. Amin ya. Mulai hari ini ya. Sampai kapan? Sampai nanti kita ke kuburan. Itu kita jadi murid Tuhan. Sekali murid tetap murid. Murid ya Tuhan. Amin.